Ini kita melanjutkan bahasan yang pertemuan kelima, yaitu tentang peluang distribusi kontinu ya, dan peluang distribusi bersama. Nah, pokok bahasannya ada conditional of expectation and variance. Kemudian yang kedua ada mean and variance of linear combination of random variables dan Chebyshev theorem ya. Jadi kita akan membahas 3 materi ini di dalam satu pertemuan. Ini nanti silakan kalau ada yang mau dipertanyakan boleh raise hand atau chat ya di kolom chat. Misalkan saya belum meminta untuk sesi tanya jawab, silakan. Misal di pertengahan saya menjelaskan ada yang kurang paham ya, atau misalkan kecepatan seperti itu. Oke. Sudah terlihat ya di layar ya? Sudah? Sudah belum? Sudah, Ibu. Oke, sudah ya. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi sebelum kita masuk ke materi, sambil mereview yang kemarin-kemarin ya. Nah, misalkan ini ada banyaknya kecelakaan rata-rata per minggu di suatu pabrik adalah 4. Gitu. Jadi kita menganggapnya bahwa ini variabel acaknya ya. Bentar. Oke, ini andaikan ini adalah variabel acak, definisinya adalah banyaknya kecelakaan kerja rata-rata ya per minggu gitu. Jadi kita misalkan bahwa X ini ya, adalah banyaknya kecelakaan kerja. Misalkan banyaknya buruh yang terluka atau cedera setiap kecelakaan merupakan variabel acak. Oh, berarti variabel acaknya ini ya. Ini banyaknya buruh yang terluka atau cedera setiap kecelakaan. Berarti dihitung dulu, berarti kecelakaan dulu baru dihitung ya berapa korbannya gitu kan. Kemudian apa? Berarti X ini adalah simbol variabelnya, variabel dari acaknya. Kemudian kalau nilainya, misalkan 1, 2, 3 itu banyaknya, itu adalah X kecil ya. Gitu. Jadi X ini adalah simbol dari variabel acak. Kalau jumlahnya berapa, rinciannya itu disimbolkan dengan X kecil. Kemudian apa lagi? Bahwa asumsikan tadi 2 ya, kecelakaan merupakan variabel acak yang saling bebas dengan rata-rata 2. Asumsikan bahwa banyaknya buruh yang terluka di setiap kecelakaan saling bebas ya. Di sini kecelakaannya saling bebas. Dengan banyaknya kecelakaan yang terjadi. Nah, berapa banyak orang yang terluka rata-rata per minggu. Jadi istilahnya di peluangnya, berapa sih sebenarnya orang yang terluka setiap minggunya gitu ya rata-ratanya. Oke, jadi kalau kita misalkan X itu adalah banyaknya buruh yang terluka atau cedera setiap kecelakaan, Y itu adalah banyaknya kecelakaan yang terjadi. Ada 2 kondisi ya, peristiwa kecelakaan yang terjadi. Kemudian apa? Tadi 2 ini apa? Banyaknya buruh yang terluka atau cedera setiap kecelakaan merupakan variabel acak. Yang banyaknya 2. Berarti apa? Ini X setelah Y kan? Berarti terjadi kecelakaan dulu, baru dihitung kan berapa jumlahnya, nilainya adalah 2. Gitu ya. Kemudian tadi apa? 4-nya. Nilai ekspektasi dari Y. Yang diharapkan itu adalah 4. Ya, berarti apa? Ekspektasi dari X setelah Y itu bisa dilambangkan dengan apa? Sigma X ya. X setelah Y. Ya, ini kalau misalkan nilainya adalah distribusi yang kontinu atau diskrit kalau seperti ini. Apa? Diskrit bukan? Ya, diskrit ya. Kalau kontinu dia menggunakan integral. Kalau diskrit itu nilainya tepat di X berapa gitu ya. Kalau dia
continue, dia itu diselang ya, jadi dia tidak tepat di salah satunya. Jadi pasti menggunakan selang dari berapa sampai berapa itu. Nah, kemudian masih ingat ini sama dengan fx, y-nya, fx, y-nya itu ini 4, ini 2, berarti ada 8 ya. Nah, fx ini sama dengan apa? Waktu kita di pertemuan 5 ya, ini sama dengan fungsi x nah y ya. Dan 3, bukan 5, 3 malahan ya. Bahwa peluang itu sama dengan fungsi yang x kecilnya ya, x kecil ini. Berarti kalau p x setelah y, berarti ininya juga f x setelah y gitu ya. Nilainya berapa tadi? 2. Sedangkan diskripnya ini kan ditunjukkan dengan angka ya, x kecil. Nilai 4, 8. Jadi, kesimpulan apa? Banyaknya orang yang terluka, rata-rata setiap minggunya ada berapa? Ada 8 harapannya. Yang diharapkan gitu. Oke. Sampai sini yang ditanyakan dulu. Oke, selanjutnya nomor 2. Ilustrasi nomor 2. Seorang narapidana terjebak dalam suatu sel penjara yang memiliki 3 pintu. Oke, kita anggap pintunya pintu X. Dengan 3 pintu. Pintu pertama akan membawanya ke sebuah terowongan dan kembali ke sel dalam waktu 2 hari. Oke, berarti di sini ada 2 hari. Kemudian di pintu 1, pintu 2. Pintu kedua dan ketiga akan membawanya ke terowongan yang kembali ke sel dalam tempo masing-masing 4 dan 1 hari. Berarti ini 4, ini 1 ya. Kita belum menentukan siapa sih sebenarnya variabel X tadinya gitu. Asumsikan apa? Bahwa sang napi selalu memilih pintu 1, 2, dan 3. Ya. Berapa lama dengan peluangnya 0,5, 0,3, dan 0,2. Berapa lama waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk dia agar selamat? Berarti rataan ya. Oke, tadi kita peluangnya ada 0,5, 0,3, ada 0,2. Berarti ini peluang apa? Memiliki Y setelah X ya. Nah, berapa? Y-nya tadi dianggapnya apa? Misal, Y-nya ini memilih pintu. Ini ya, memilih pintu. Yang X apa caranya ya? Ini memilih pintu. Berapa waktu untuk dia agar selamat? Ini selamat ya. Bentar. Balik ya. Yang Y1 yang 2 hari tadi. Kebalik ya. Seorang narapidana terjebak dalam satu sel penjara yang memiliki 3 pintu. Pintu pertama akan membawanya ke sebuah terowongan dan kembali ke sel dalam waktu 2 hari. Berarti X-nya adalah harinya ya. Oke, berarti memilih pintu dengan hari ya. Berapa? 0,5. Kalau di sini dengan X-nya 1 ya, di sini X-nya 1. Memilih pintu 1, peluangnya adalah 0,5. Butuh waktu berapa di sini? Butuh waktu X-nya adalah 2 hari ya. Berarti ini Y. Berarti ini Y-nya, ini X-nya ya. Oke. Y setelah X. Butuh waktu berapa hari setelah memilih pintu gitu kan. X-nya pintu kedua. 0,3. Oke. Peluang ini Y ketika X-nya pintu 3 berapa? 0,2. Di mana nih Y1, ini Y2, ini Y3. Nah, kitanya apa sih? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dia selamat? Berarti estimasi atau ekspektasinya. Ekspektasi apa Y setelah X? Ya kan? Berarti apa? Sigma, karena di sini diskrit, berarti menggunakan sigma. Sigmanya apa? Yaitu sigma Y, ya. Ingat di sini Y, berarti Y-nya mulai dari Y1 sampai Y yang diminta gitu. Di sini berarti Y-nya dari 1 sampai 3. Berarti apa? Y, X, Y, X. Ya kan? Lihat nih, kalau ini X, ya, di depannya X. Kalau di sini Y, berarti sininya Y ya. Gitu. Sedangkan kita masukkan, Y1-nya berapa? 2 dikali ini itu sama dengan fungsi peluang ya. Di sini X
Y setelah X itu sama dengan peluang dari Y setelah X gitu. Ya, berarti di sini X-nya X1 gitu. 2 kali 0,5 ditambah 1 dikali, maaf ya, 4 dikali 0,3 ditambah 1 kali 0,2. Di sini berapa? Nanti saya hitung. Berapa? Ya, di sini saya minta ininya ya. Ini juga ya. Berapa di sini? 2,4. Ya, 2,4 hari. Gitu. Jadi dia rata-rata untuk memilih 3 pintu itu 2,4 hari ya, agar dia tuh selamat. Gitu. Kemudian kita masuk ke definisi peluang bersyarat. Nah, ini kita misalkan ya, tadi kan kita harus rasakan dulu nih sebelum kita masuk ke definisi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan fungsi dari peluang bersyarat. VCR-nya nggak bisa dibuka. Bentar ya. Sebentar ya untuk presensi QR-nya. Oh ya, jika tidak bisa silakan menggunakan Google Form yang sering dipakai untuk Bu Mika ya. Sudah punya kan ya linknya ya? Iya, Bu, sudah ada, Bu. Ya. Kalau tidak bisa menggunakan QR code-nya. Tapi ini bukan semuanya kan ya? Hanya beberapa kan yang tidak bisa menggunakan, apa semua mahasiswa yang tidak bisa? Semuanya, Bu. Itu tidak bisa dibuka di Zoom, Bu. Kan dikirimnya di Zoom, terus filenya nggak bisa kebuka. Oh, ya sudah, berarti menggunakan Google Form saja ya, kalau seperti itu. Oke. Maaf Bu, belum di-unmute. Oh iya. Oke, jadi di sini fungsi peluang bersyarat itu ada nilainya tergantung di X berapa atau di Y berapa ya. Jadi dia menggunakan fungsi gitu. Nah, misalkan apa? Misalkan X dan Y itu merupakan variabel acak yang kontinu. Ya, di sini kita anggap dulu kontinu. Jika Gx-nya itu lebih dari 0 ya, peluang syaratnya ini adalah fungsi marginal dari X. Dan HY lebih dari 0. Jadi Gx dan HY ini adalah fungsi marginal. Nah, kalau misalkan kita ingin mencari berapa sih fungsi peluang bersyarat dari Y jika diberikan X. Jadi X ini sudah diketahui lebih dulu gitu ya. Syaratnya gitu, Y setelah X. Rumusnya apa? Fx, Y dibagi Gx. Ya, kalau misalkan kita ingin mencari X setelah Y, berarti apa? Fx, Y sama ya, dibagi HY gitu bedanya. Oke. Kalau misalkan ini kan fungsi, sekarang kita masuk ekspektasi bersyaratnya. Jadi kita mengekspektasikan sesuatu tapi ada kejadian sebelumnya gitu. Nah, ini misalkan X dan Y masih ya variabel acak yang terdistribusi bersama di mana fungsinya adalah Fx, Y ya. Maka harapan dari Y yang diberikan X didefinisikan sebagai berikut ya. Nah, ini kemarin sudah kita belajar ya, bahwa kalau misalkan E dari X itu apa kemarin? Integral X, Fx, dx kan gitu. Jadi kalau misalkan ini kita ganti Y dengan syarat X ya, berarti ini akan menjadi
Y, ya, X yang kita ganti dengan Y, kemudian Fx berarti Fgx terhadap dy, gitu ya. Kalau misalkan ini terhadap X terhadap Y, berarti ini ganti X, ini ganti dx, gitu. Ya. Ini kalau untuk kontinu. Kemudian kalau ini untuk discrete, gitu ya. Jadi kita gunakan sigma. Nah, kita masuk ke teorema 1. Misalkan X dan Y adalah variabel acak kontinu dengan fungsi peluang bersama. Fungsi peluang atau probabilitasnya ya, ini fungsi probabilitasnya. Misalkan nilai harapan dari Y atau ekspektasinya, ini ya, E dari Y apa kemarin ini kan? Minta hingga sampai ini, kalau Y ya dikali GX, GX ini definisi yang baru. Gitu. Atau dapat dituliskan apa? Bahwa ekspektasi dari Y itu sama dengan ekspektasi dari ekspektasi YX. Nah, dapat dari mana sih? Nah, kita jabarkan dari sini ya. Bahwa ekspektasi dari Y setelah X, itu tadi apa? Min, tahingga, sampai tahingga ya. Tadi gunakan definisi yang awal. Yang ini ya, yang continue. Berarti apa? Y, X, Y, X, Y ya. Gitu. Nah, sedangkan ini apa tadi? Ini kita jabarkan kan, min tahingga sampai tahingga Y. Adanya tadi apa nih? F, X, Y dibagi dengan G, GX ya. Gitu. Oke. Ini D, DY. Ini Y, ini kita tulis lagi. Nah, sekarang kita kalikan GX ke atas. Berarti menjadi E, Y, ini G, X. Berarti yang kanan menjadi apa? Min tahingga sampai tahingga Y, F, X, Y, DY ya. Oke. Nah, setelah itu kita kalikan dengan DX, kiri dan kanan. Berarti E, ya, Y, setelah X, GX, ini kita kalikan dengan DX, berarti yang kanan kita kalikan juga dengan GX ya. X, Y, DY, DX, DY. Nah, ini kan ada DX nih, berarti kita integralkan ya, kiri kita integralkan, kanan juga kita integralkan. Ini min tahingga sampai tahingga. Oke? Nah, setelah itu, kita kan punya definisi ya tadi di awal, bahwa ini definisi di awal. Bentar. Bahwa apa tadi? Ekspektasi dari X ya itu akan sama dengan min tahingga sampai tahingga X, GX, DX ya. Kemudian apa? Dari yang sebelah sini, oke, kita misalkan bahwa min tahingga sampai tahingga X, X, Y, DX, ya, yang ini, Fx, Y, DX, ini akan sama dengan fungsi dari marginal H. Kan? Jadi, kita bisa saya ganti dulu warnanya. Nah, jadi apa? Ini anggaplah persamaan satu ya. Yang sebelah ini apa? Menjadi apa? Ini kan kita ganti saja ya. GX, yang nggak berarti keseluruhan ini kan selain E-nya ya. Kalau misalkan E-nya kita keluarkan menjadi apa? Ekspektasi dari si Y setelah X kan. Ya, E-nya keluar. Berarti kan ini minta hingga. Kemudian GX, ini berarti jadi Fx ya, DX. Ya. Menjadi apa? Ini, jangan lupa tadi masih ada E-nya ya. Berarti ini ekspektasi ini. Ya. Oke. Yang sebelah sini apa? H. Berarti ini Y. Integral dari apa? Dari Y. HY
menjadi DY ya, gitu. Oke. Nah, ini kita tuliskan lagi ekspektasi dari ekspektasi Y setelah X ya. Itu akan sama dengan apa? Ini kan apa? Ekspektasi dari Y kan? Ya. Ini definisi yang awal tadi, ya kan? Sama kan ya? X, Y, DX, HY, DX, DY. Berarti apa? Sama saja dengan ekspektasi dari Y. Gitu. Jadi terbukti. Ini digunakan kalau apa? Kalau fungsi marginal GX-nya tidak diketahui. Kalau yang ini kan ada fungsi GX-nya ya. Gitu. Kalau ini tanpa fungsi GX. Jadi kita ini berapa sih ekspektasi dari Y setelah X diekspektasikan lagi gitu ya. Kemudian untuk latihannya, ada yang mau membacakan soal ini? Ada? Silakan. Saya Bu. Oke, silakan. Latihan 1. Fungsi peluang bersama dari variabel acak X dan Y adalah fungsi sebagai berikut. Fx, Y dan nilai 1/2 untuk 0 lebih besar pada X lebih besar pada Y. Di koma 0 lebih besar sama dengan Y. Kemudian? Lebih besar daripada 2. Lebih kecil daripada 2. Dan untuk nilai 0 untuk X lainnya. Hitunglah ekspektasi X setelah Y. Oke. Hitunglah ekspektasi X setelah Y. Oke, kita masukkan dulu ya fungsinya. Bahwa ekspektasi X setelah Y ya. Ini boleh sama dengan apa? Rumusnya apa? Min tahingga sampai tahingga siapa? X ya. Ini karena kalau depannya X berarti X setelah Y ya. Kemudian apa? DX ya, gitu. Nah, kita sudah tahu belum fungsi X setelah Y? Belum ada kan? Kita punya ini kan ya? Ya enggak, berarti kita dulu X, Y, DX, ini DX ya, gitu. Nah, tadi sebenarnya fungsi dari ini apa sih? Kita balik ke atas lagi ya. Nih, fungsi dari ini tuh, ini kan, Y, ya. Y, HY, DY kan ya, sebelum ke atas ini, ya enggak? Y, HY, DY, ya. Berarti ini ekspektasi dari X, Y, ini bisa kita tulis dengan integral Y, berarti sini jadi X ya. X, HY, ini menjadi apa? Y, X, jadi X, ya. H, HY, D, X. Nah, kita cari dulu. Cari si HY. Tadi apa HY itu? Ini kan. Integral Fx dx kan ya. Oke, berarti apa? Min tahingga sampai tahingga X, Y, dx. Fx, Y, dx ya. Oke, kita masukkan nih. Yang ada fungsinya hanya batas dari 0 sampai berapa? Di sini. 0 sampai Y kan, X-nya ya. Ya enggak? X-nya. Kenapa kita menggunakan X? Lihat di belakangnya adalah dx. Berarti yang kita integralkan yang variabelnya X. Nah, berarti batasnya kita gunakan, sebenarnya dari sini ya penjabarannya, min tahingga sampai 0. Fx, Y, dx. Ditambah apa? Integral 0 sampai berapa yang ada di sini? Y. Fx, Y, dx ya. Kemudian ditambah Y sampai tahingga. Nah, Fx, Y, dx. Nah, kita ini saja. Oke, yang suku ini, suku pertama dan suku 3 itu 0 kan? Kenapa? Karena
dia fungsi fx, y itu adalah 0 untuk x lainnya. Jadi selain x yang ada di 0 sampai y, semua fungsinya adalah 0. 0 dikali sesuatu pasti 0 kan? Diintegralkan juga 0. Sehingga sisanya hanya yang suku keduanya. Dari 0 sampai y, fungsinya apa? Fx, y, yaitu setengah. Oke, setengah dx. Oke, integral dari setengah dx apa? Integral dari setengah dx. Berapa? Iya, setengah x ya. Setengah x. Berapa batasnya? Dari 0 sampai 2. Berarti setengah x yang kita ganti dari batas atas dikurang batas bawah ya. Berarti berapa? Setengah 0 sampai y ya. Berarti y per 2 ya. Nah, sehingga apa di sini? Ekspektasi dari x setelah y itu akan menjadi min tahingga sampai tahingga x ya. X. Hy-nya apa tadi? Y per 2 kemudian terhadap dx ya, gitu. Nah, kemudian batasnya dari siapa? Batasnya dari dx lagi ya. Bentar, dx. Ini, bentar ya, ada yang salah nggak? Kalau hy-nya tadi, hy itu selalu ini ya, fx dx ya. Kalau gx baru fy dy ya. Oke, berarti ini min tahingga sampai tahingga, fungsinya min tahingga sampai tahingga. Ini y-nya kita keluarkan. Sebentar ya. Salah nggak? Bentar. Di sini ada yang salah. Bukan dikali ya, tapi dibagi. Bentar. Ini benar. Ini. Berarti kan harusnya ini hy ya. Karena kan ini x terhadap y, berarti syaratnya adalah y. Sehingga di sini ini adalah hy. Ya. Nah, hy-nya ini ya. Oke. Kita balik lagi ke fungsi ini. Berarti x dibaginya dengan y per 2 ya, bukan dikali. Bentar. Integral dari min tahingga sampai tahingga fx, y-nya, x-nya masih ada, fx, y, berarti ini setengah ya, dx, hy-nya itu adalah dibagi dengan y per 2 ya. Oke. Atau di sini kita keluarkan saja 2 per y. Oke, di sini min tahingga sampai tahingga, setengahnya kita keluarkan juga, berarti x dx ya. Sehingga apa? Y-nya bisa kita coret. Ini adalah berarti ini 1 per y. Integral dari x dx berapa? Ini integralnya dari 0 sampai y ya. Oke. Setengah x kuadrat. Oke. Batasnya dari 0 sampai y ya. Sehingga 1 per y dikali setengah dikali x-nya dari 0 sampai y, berarti y kuadrat dikurang 0 ya. Oke, berarti jadinya apa? Y per 2 ya. Gitu. Nah, ekspektasinya. Oke, ada yang tanyakan dulu sampai sini? Ada?
Oke. Next. Nah, di sini akibatnya ekspektasi bersyarat juga dapat digunakan untuk dua variabel yang saling bebas secara stokastik ya, secara acak. Jika X dan Y merupakan variabel yang bebas stokastik, maka sini Y, ekspektasi Y setelah X sama dengan ekspektasi Y. Kemudian ekspektasi X setelah Y itu sama dengan ekspektasi X ya, gitu. Ini definisi akhirnya. Kemudian definisi yang ketiga tentang variansi bersyarat. Kalau tadi kan kita membahas tentang ekspektasi bersyarat ya. Sekarang kita masuk ke variansi. Nah, variansi bersyarat dari Y yang diberikan oleh X ya. X-nya terjadi dulu baru kita mencari variansi dari Y. Didefinisikan sebagai berikut. Nah, ingat bahwa apa? Bahwa varians ya dari X itu apa? Ekspektasi dari X kuadrat ya, dikurang ekspektasi X yang dikuadrat kan? Nah, enggak, berarti ini kita saja kan, oh kalau YX berarti apa? Ekspektasi Y kuadrat X dikurang ekspektasi YX yang dikuadrat ya, sama ya, tinggal kita ganti saja variabelnya. Kemudian apa? Jika X dan Y merupakan variabel acak yang mempunyai distribusi bersama, maka ini kita bisa buktikan bahwa variansi dari Y itu sama dengan ekspektasi dari variansi Y X ditambah variansi Y setelah X. Nah, dari mana? Kita dari sini ya, varian dari Y setelah X ya. Kita mencari dari yang rumit dulu, baru kan kita bisa sederhanakan ya kalau membuktikan itu. Nah, ekspektasi Y setelah X apa tadi? Ekspektasi, maaf, variansi ya, yaitu ekspektasi dari ini kan, Y kuadrat, bukan Y, variansi dari Y setelah X tadi apa? Ekspektasi Y kuadrat X dikurang ekspektasi dari Y setelah X yang di kuadrat ya. Jadi kita cari satu-satu. Kita cari satu-satu. Nih, kita cari bahwa ekspektasi dari apa? Y kuadrat X ya. Apa ini rumusnya kalau ekspektasi Y kuadrat dari X? Varians Y setelah X. Ekspektasi Y kuadrat X ya. Masih ingat ini bagaimana? Oke. Atau kalau misalkan bingung dari sini, kita bisa mulai dari sini ya. Atau kan tadi kita memiliki fungsi ini kan, ini. Ya enggak. Nah, di sini kita keluarkan jadi varian dari Y setelah X ya. Ini akan sama dengan apa? Ekspektasi dari Y X ya dikurang kemudian ekspektasi dari Y setelah X. Kemudian ini definisi barunya juga sama dengan kuadrat. Nah, ini kalau kita hilangkan apa kuadratnya? Kita jabarkan. Jadi apa? Y kuadrat X ya minus 2 kali YX ya kali ya kan? Masih kan nggak A min B di kuadrat, berarti A kuadrat min 2AB kan? Dari Y setelah X ditambah ekspektasi Y setelah X yang di kuadrat ya, gitu.
Nah, ini jadi apa? Ekspektasi Y kuadrat X. Kita kalikan ya dengan ini semua. Nah, berarti ekspektasi dari Y kuadrat X, ya. Kemudian apa? Diapakan? Min. Nah, ekspektasi dari ini, ya ini kita kalikan dulu ekspektasi dari, nah, hasil dari ini itu adalah ekspektasi, ini kan 2 tidak kita ini ya, anggap ya, berarti 2 ekspektasi YX kali YX, berarti ekspektasi dari YX yang di kuadrat ya. Ekspektasi dari Y setelah X yang di kuadrat. Jadinya ya, varian dari Y setelah X adalah ini. Kemudian kuadrat X. Kemudian, nah ini kita latihan ya. Latihan nomor 2. Misalkan X dan Y itu merupakan variabel random yang mempunyai PDF. PDF itu atau peluang distribusi ya. Probability distribution function bersama. Kalau bersama berarti ada X dan Y ya. Nah, tentukan berapa varian dari X, Y. Oke, ada yang mau menjawab di sini? Berapa varian dari X setelah Y? Oke, varian dari Y tadi apa? Ekspektasi dari ya, ada yang menjawab di sini? Tentukan varian dari X setelah Y. Oke, silakan. Ada yang mau membantu saya di sini? Oke, gunakan ini ya, definisi tadi ya. Apa? Varian X setelah Y, berarti kita ganti kan? X kuadrat Y, ekspektasi dari X kuadrat Y, diapakan? Dikurang ekspektasi YX yang di kuadrat. Berarti sini dikurang ekspektasi X setelah Y yang di kuadrat. Nah, ini kita mulai dari mana dulu? Kita mencari ekspektasi X kuadrat Y, ya enggak? Ini variabelnya discrete atau kontinu? Variabel acak yang bebas, variabelnya bebas, yang discrete atau kontinu? Halo? Discrete bukan discrete. Ya, discrete ya. Oke. Kalau discrete, apa? Masih ingat? Ekspektasi dari X kuadrat Y, apa? Sigma dari X kuadrat. Iya, X kuadrat X X setelah Y. Ya. Oke. Jadinya apa? Sigma dari, kita jabarkan dulu kan, sigma X kuadrat dari apa? X Y, di sini apa? HY ya, gitu. Oke. Kita cari dulu apa dulu? HY ya. HY-nya apa? Kita belum dapat HY dari sini. HY. HY itu apa? Kalau discrete mean dari berapa? Dari 0 ya. Kan X-nya dari 0 ya. Y-nya juga dari 0. Berarti sama X, Y ya. Gitu. Ingat kalau misalkan kontinu apa HY-nya tadi? Ini kan? Nih. Kurang ini saja, hilangkan saja dx-nya karena kan dia tidak integral ya. Oke, berarti
HY-nya apa? Sigma dari 0 sampai K hingga, berarti kan di sini ada batasnya ya, dari FF, Y. Nah, nilainya berapa? 1/72. Oke. Kemudian dari X ditambah 2Y. Oke. Nah, HY ini kan fungsi dari Y kan ya, berarti jangan kita substitusi yang Y-nya. Supaya apa? Supaya kita dapat fungsi H yang ada Y-nya. Ya enggak? Gitu kan? Kalau kita substitusi nilai dari si Y-nya, kita nanti akan mendapatkan bukan fungsi, nanti dapatnya konstanta gitu ya. Jadi kita yang masukkan apa? X-nya. Ini sigma dari X sama dengan 0 ya. Sampai berapa di sini? X-nya 3 ya. Oke. Berarti kita masukkan ya, 0, 1/72, 0 ditambah 2Y, ya, ditambah 1/72, X-nya 1, ditambah 2Y, ditambah 1/72, ditambah 2, ditambah 2Y, ditambah 1/72 dikali 3 plus 2Y ya, gitu. Oke. Dapatnya berapa? Ini. HY-nya. Kemudian HY. Berarti 1/72. Oke, berarti di sini 2Y ya. Semuanya punya 2Y ya, kita keluarkan saja. Berarti 0 tambah 2Y. 2Y, kemudian 1 tambah 2Y. 1 plus 2Y, ditambah 2 plus 2Y, ditambah 3 plus 2Y ya. Enggak, 0, 1, 2, 3. Nah, ini 1/72. Kemudian 1 tambah 2 tambah 3, berarti 6 plus 8Y ya, per 72. Oke, habis ini yang ditanyakan dulu? Ada? Oke, jadi kita masukkan lagi ya. Nah, jadi apa? Jadi ekspektasi dari X kuadrat Y itu sama dengan apa? Sigma X kuadrat ya, Fx, Y dibagi dengan apa? Dibagi dengan HY. Nah, F kuadratnya sudah ada belum di sini? Oke. X kuadrat, kita masukkan dulu, Fx sama Y-nya berapa? 1/72 dikali berapa? X plus 2Y ya, dibagi HY-nya berapa? 1/72, 6 ditambah 8Y. Oke. Oke, kita coret ya. Nah, berarti sigma dari apa? Kita sederhanakan jadinya sigma X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat Y. Ya. Oke. Diapakan lagi habis ini? X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat Y. Diapakan lagi? Ini E dari X kuadrat Y. Ditambah, ini masih ada ya, 6 ditambah 8Y. Berarti ini substitusi X-nya ya. X-nya dari 0 sampai T3 ya. Kita substitusi 6 ditambah 8Y ya. X-nya kita ganti dari 0 kuadrat, 0 pangkat 3 ditambah berapa? 1 pangkat 3, kita ganti ya X-nya dengan ini semua biar gampang. 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ya, ditambah 3 pangkat 3, baru ditambah yang ini ya. 2 kali 0 kuadrat Y, ditambah 2 kali 1 kuadrat, berarti 1Y ya. Ditambah 2 kali 2 kuadrat, berarti 4Y, ditambah
Sorry. 2 pangkat 2, 2 kali 1, 1, 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 8 ya. Oke. Nah, kita taruh sini. Kita pindahkan. Dari X kuadrat Y, ya, itu akan sama dengan apa? Kita masukkan yang tadi, 6 ditambah 8Y. Oke, dapatnya 36 ditambah 28Y ya. Gitu. Nah, ini kita baru dapat 1. Kita belum dapat apa lagi? Tadi. XY yang di kuadrat ya. Gitu. Oke. Berarti kita cari lagi ekspektasi dari X setelah Y. Baru nanti hasilnya berapa di kuadrat. Nilainya apa? Sigma dari X Y ya. X setelah Y. Gitu. Oke. Ini kita kan belum ada juga ya. Sigma X, apa nih? X, Y, HY ya. Gitu. Oke, ini sama dengan tadi. HY-nya dapatnya berapa? HY-nya itu 1/72 X tambah 2Y. 1/72 ditambah 6 plus 8Y ya tadi. Oke. Kita cari, setelah ini kita dapatkan XY ya. Sigma dari X, Y-nya berapa? 1/72 ya dikali X kuadrat ditambah 2X ya. Dibagi HY-nya berapa? 1/72 dikali 6 ditambah 8Y. Bisa kita coret. Jadinya apa? X setelah Y itu adalah sigma dari X. Kemudian X kuadrat ditambah X tambah 2Y. Ini X ditambah 2Y ya. Dibagi apa? 6 ditambah 8Y. Oke. Kita masukkan. Jadinya apa? Sigma dari X kuadrat ditambah 2XY dibagi 6 ditambah 8Y ya. Oke. Sudah kita substitusikan ya. X-nya dari berapa? X dari 0 sampai 3 ya. Nah. Ini kita taruh luar saja. Menjadi apa? 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kali 0 kali Y, berarti 2 kali 0 kali Y, ditambah 2 kali 1 kali Y, 2Y, ditambah 2 kali 2 kali Y, 4Y, ditambah 2 kali 3 kali Y, berarti 6Y ya. Nah, ini dapatnya 1, 2, 9, ya dapatnya adalah 14 ditambah 12Y per 6 ditambah 8Y. Nah, setelah itu apa? Next-nya, jadi varian dari X setelah Y itu akan sama dengan ekspektasi dari X kuadrat setelah Y, ya, dikurang ekspektasi X setelah Y yang di kuadrat. Nah, kita masukkan lagi. Ini tadi apa? 1/6 ditambah 8Y, 36 ditambah 28Y, ya dikurang apa? 1/6 ditambah 8Y, gini ya. Di kuadrat, boleh ini dipisah, atau langsung saja. (14 ditambah 12Y yang di kuadrat ya. Nah, ini nanti tinggal dicari berapa. Oke. Panjang ya, jadi harus cari 1.
cari X kuadrat Y. Kemudian cari XY-nya juga ya. Nah, setelah itu apa kita butuh HY juga gitu. Oke, sampai sini ditanyakan dulu. Oke, ini baru conditional of expectation ya. Nah, kalau tidak tanya saya lanjutkan. Oke. Teorema 1, sifat rata-rata dari kombinasi yang linear ya. Kombinasi linear itu apa? Jika X-nya itu pangkatnya 1. Ini kan kalau kita buat jadi persamaan garis ya, andaikan, berarti ini adalah Y-nya kan persamaan garis, AX plus B. Nah, ini adalah penanda dari yang bentuk linear. Gitu. Nah, misalkan di ini kita punya konstanta A dan B ya. Nah, ekspektasi dari AX tambah B apa? A-nya kita keluar ya, kita kalikan semua. Sebenarnya ini adalah ekspektasi AX ditambah ekspektasi B. Ya. Oke, di sini ekspektasi AX ditambah B itu sama dengan ekspektasi AX ditambah ekspektasi B. Nah, ini kan konstanta kalau dikalikan dengan sesuatu ini akan menjadi ekspektasi X sifatnya ya. Nah, ekspektasi dari konstanta itu adalah konstanta itu sendiri. Gitu. Oke. Nah, jadilah ini. Oke. Kita misalkan kalau A-nya sama dengan 0, maka ekspektasinya itu hanyalah B gitu ya. Kenapa? Dari sini ya. Kalau misalkan A-nya 0, berarti apa di sini? Ekspektasinya hanya B kan? Ekspektasi dari B apa? Ya B itu sendiri kan? Gitu. Kalau sekarang kita ganti, kalau B-nya 0, berarti ini akan menjadi apa? Ekspektasi dari AX. Nah, ini bisa dikalikan, dikeluarkan A dikali ekspektasi dari X ya. Gitu. Oke, kemudian teorema yang kedua dari means dan variance dari linear combination. Teorema kedua, ekspektasi dari jumlah atau selisih ya, boleh dijumlah atau dikurangkan ya. Lebih dari suatu fungsi variabel acak itu sama saja dengan selisih atau jumlah ekspektasi itu. Nah, misalnya kita punya fungsi Gx sama Hx. Ya. Ini boleh kita selesaikan dulu yang dalam kurung sini ya. Gx-nya berapa dikurang atau ditambah dengan Hx. Atau boleh juga ekspektasi Gx plus minus ekspektasi Hx ya. Boleh gitu. Jadi kalau di sininya plus ya berarti sini juga plus ya. Kalau sininya minus berarti sini minus gitu. Oke. Kemudian ekspektasi dari jumlah atau selisih dua atau lebih fungsi dari suatu variabel acak x. Jadi si Gx-nya ini variabel acak xy ya. Nah, ini sama saja ya. Oke. Jadi ini variabel acak x, kalau ini variabel acak yang bersama ya, karena ada x dan y. Gitu. Oke. Nah, teorema 4, jika x dan y merupakan variabel acak saling bebas, berarti dia tidak saling mempengaruhi ya, maka berapa sih ekspektasi x kali y dan rho dari xy. Ingat bahwa rho itu apa? Kovarian ya, korelasi. Kalau varians berarti cos. Kalau sigma berarti itu adalah korelasi. Korelasi antara x dan y berapa gitu. Oke, berarti kita cari dulu ya. Ekspektasi berapa sih? Ekspektasi dari x kali y. Ya. Berarti ini sama saja dengan ekspektasi kalau misalkan bentuknya diskrit berarti kita ganti ini x sama y. Fungsi x y ya. F x, y. Kalau integral bagaimana? Berarti ya integral x sampai tertentu, y sampai tertentu, x, y di sini fx, y dikali dx, dy ya kalau integral. Kalau dia itu untuk yang kontinu, ini untuk yang diskrit ya. Kalau kontinu bagaimana? Ekspektasi x, y ini akan menjadi integral minta hingga sampai tah hingga, minta hingga sampai tah hingga xy, fx, y, dx, dy.
Gitu. Ini kalau continue, ini descript. Ini continue ya. Yang B, row dari XY. Oke. Nah, row dari XY itu apa? Nilainya masih ingat kemarin apa? Kovarian dari X, Y ya dibagi apa? Do X, do Y ya. Nah, ingat-ingat lagi kemarin ada materi ini. Nah, kita cari apa kovarian dari X, Y. Masih ingat apa kovariannya? Kalau varian X apa? Varian X. Varian X apa? X kuadrat dikurang mu-nya ya. X atau mu itu sama dengan ekspektasi kan? Nah, kalau ini berarti ekspektasi dari apa? Dari X min mu dari X ya. Oke. Ya. Dikali dengan Y min mu atau ekspektasi dari si Y. Ya. Oke. Nah, ini kalau kita kalikan apa jadinya? Ini ekspektasinya kita taruh luar dulu. X kali Y berarti XY ya, min X kali ekspektasi Y ya, minus ini kita kalikan dengan ini kan Y ekspektasi dari X ya, ditambah apa? Ditambah ekspektasi X dikali ekspektasi Y ya. Oke. Nah, kita kumpulkan dulu. Kovarian dari X, Y itu akan menjadi ini kan E XY ya. Ini. Kita kalikan dengan ekspektasi semua kan ini. Oke. Berarti kemudian ini apa? Ekspektasi XY ya min ekspektasi X XY minus ekspektasi X kali ekspektasi Y. Ekspektasi X dikali ekspektasi Y ya. Ekspektasi X kali ekspektasi Y. Nah, nih kita lihat nih. Ini kan kita kali ya, jadinya ekspektasi XY. Ya. Kemudian ekspektasi dari ini ya, ekspektasi dari ini 0 semua ya nilainya. Oke. Kemudian ini ekspektasi S kali ekspektasi Y dikali ekspektasi lagi, berarti ekspektasi dia sendiri ya, ini. Nah, tadi kita taruh ya. Row dari ini kan. Nah, oke. Do XY. Ini do XY ya. Nah, jadi apa? Kalau misalkan ya, kemarin nilainya dari berapa? Dari antara min 1 sampai 1 ya, gitu. Jadi, kalau misalkan rho-nya itu mendekati 1 atau mendekati min 1, berarti dia korelasinya kuat ya. Korelasi antara X dan Y, gitu. Kalau misalkan mendekati 0, dia itu tidak ada korelasi. Semakin mendekati 0, dia nilainya semakin tidak korelasi. Artinya, kalau X-nya naik, nanti Y-nya turun gitu. Jadi korelasinya nggak ada gitu. Kalau mendekati 1, berarti korelasi X dan Y itu baik gitu. Atau mendekati min 1. Oke. Nah, kalau misalkan rho-nya mendekati 0, jika rho mendekati 0 atau bahkan 0, maka apa? Kovarian dari X dan Y, atau ini kan do XY, itu akan 0. Ingat tadi apa? Bahwa ini kan yang kita lihat tadi nih. Do XY
rho 2x sama dengan covarian dari x, y ini x, y. Nah, ini akan bernilai 0 ketika apa? Ketika nilai kovariannya itu 0 juga gitu, ya. Gitu. Oke. Artinya tidak ada relasi hubungannya. Kalau mendekati 1 dia bagus, berarti kalau mendekati 1 x-nya naik, y-nya juga naik. Kalau mendekati -1, x-nya turun, y-nya turun. Tapi korelasinya kuat ya mereka berdua. Kalau mendekati 0, dia semakin tidak bisa, korelasinya tidak bagus gitu. Satu naik, satu turun gitu. Atau misalkan satunya bertambah 2, satunya lagi bertambah 3 kali lipat atau berapa kali lipat. Jadi korelasinya sangat tidak bagus gitu. Oke. Oke. Nomor 3. Misalkan X adalah variabel acak dengan fungsi kepadatan berikut, ya. Ini fungsi kepadatan peluang atau PDF. Nah, dari 2 kali X1 min X untuk 0 sampai 1 dan bernilai 0 ketika X-nya yang lainnya. Gitu. Hitunglah berapa nilai harapan dari GX. Oke. Nilai harapan. Apa ekspektasi dari si GX ya. Oke. Kita masukkan ekspektasinya apa? Yaitu 2x kuadrat ditambah 1 kan? Oke, jadi ini apa? 2 kali ekspektasi x kuadrat ya, ditambah ekspektasi dari 1. Nah, 2 kali x kuadrat, ekspektasi dari 1 berapa? Ekspektasi dari 1 berapa? Berapa tadi ekspektasi dari B, berapa nilainya? 1 bukan, Bu? Ya, 1 ya. Oke, 1. Nah, berarti kita mencari apa? Ekspektasi dari x kuadrat gitu. Jadi kita cari nih ekspektasi dari x kuadrat. Nah, apa rumusnya? Ini discrete atau continue? Kontinu. Ya, continue berarti gunakan integral min hingga sampai hingga. Oke, kalau ekspektasi apa? X. Kalau di sini x kuadrat berarti x kuadrat fx dx ya. Gitu. Kalau misalkan dia bentuknya discrete bagaimana? Ya sigma dari x kuadrat ya. Gitu. Oke, kita masukkan di sini. Integralnya berarti semuanya bernilai 0 ya, kecuali dari batas 0 sampai 1. Ini x kuadrat, fx-nya berapa? Fungsi fx-nya. Berapa? Ayo, berapa di sini fungsi x-nya? Fungsi fx-nya berapa? 2, 1 min X. 1 min x. Yakin, Saiful? 2-nya diikutin ya. Ini. Oh iya. Ya, berarti ini 2. Kalau ini saya langsung tulis boleh ya, 2 min 2x ya. Gitu. Biar enak. 2 min 2x dx. Ini kita keluarkan. Jadinya 2x kuadrat min 2x pangkat 3. Kita integralkan terhadap dx. Oke. Di sini siapa yang bisa menjawab berapa integral dari 2x kuadrat? Berapa? Integral dari 2x kuadrat? 2/3 X pangkat 3. Iya, 2/3 X pangkat 3. Tadi siapa yang jawab? Evander ya? Iya. Oke. Tadi yang ini saya catat di sini ya. Tadi sama saya full. Oke. Integral dari min 2X pangkat 3 berapa? 1/2 X pangkat 4. 1/2 X pangkat 2. Tadi Shiva ya. Oke. Batasnya dari 0 sampai 1 ya. Jadi kita masukkan 2/3
X pangkat 3, berarti dari 1 kuadrat, 1 pangkat 3 kurang 0 pangkat 3. Min setengah, X kuadratnya 0, 1 kuadrat dikurang 0 kuadrat ya. Berarti nilainya 2/3 dikurang 1/2. Ini berapa? 2/3 dikurang 1/2. 1/6 ya? 1/6. Oke, kita masukkan lagi. Ini belum selesai ya, ini baru ekspektasi dari X kuadrat. Jadi, ekspektasi dari fungsi GX berapa? Yaitu 2 ya, dikali ekspektasi dari X kuadrat ditambah 1. 2 dikali 1/6 ditambah 1. Berarti 1/3 ditambah 1 ya, berapa? 1/3 tambah 1, 4/3. Gitu. Bisa sampai sini? Oke. Saya tanyakan dulu. Oke. Lanjut. Oke, ada yang mau membacakan untuk latihan nomor 4 siapa? Silakan. Tidak ada? Oke, silakan. Jika X merupakan variabel acak dengan tabel distribusi peluang sebagai berikut dengan X min 3, fx-nya 1/6, X6, fx-nya setengah, X9, fx-nya 1/3. Hitung Sigma kuadrat ya. Hitung sigma kuadrat GX, di mana GX sama dengan 2X plus 1. Oke. Tadi di Audrey ya. Oke. Ini masih ingat nggak? Sigma kuadrat itu artinya apa sih? Ini tuh apa? Simbol dari apa? Udah ingat nggak? Sigma kuadrat. Variansi bukan? Ya, variansi ya. Berarti sebenarnya tanya adalah variansi dari GX. Ya, variansi dari GX. Gitu. Nah, varian tadi rumusnya apa? Varian dari GX. Atau kita jabarkan dulu ya. Varian dari 2X tambah 1 yang di kuadrat ya. Gitu. Nah, berarti ini jadi varian dari 4X kuadrat ditambah 4X ditambah 1 ya. Nah, di sini ada sifat-sifat dari varian ya. Sifat-sifat dari varian. Kan kalau ragam, ekspektasi ya, ekspektasi dari konstanta itu nilainya konstanta itu gitu kan ya. Kalau misalkan ekspektasi dari 2X berarti 2 kali ekspektasi X. Nah, kalau varian bagaimana gitu. Ini kalau misalkan kita punya varian dari X, itu nilainya apa tadi? Ekspektasi dari X kuadrat ya, dikurang ekspektasi X yang di kuadrat. Gitu. Kemudian kalau kita punya varian dari C, ya konstanta itu nilainya 0. Kalau varian, kalau ekspektasi dari C itu nilai C kan. Nah, kemudian yang ketiga, varian dari C kali X itu adalah C kuadrat dari varian X-nya. Ya. Jadi nanti varian X-nya kita ganti dengan ini. Gitu. Yang 4 apa? Varian dari X ditambah Y itu akan sama dengan varian X ditambah varian Y ditambah 2 kali kovarian X, Y. Gitu. Kalau kovarian apa? Berarti X, Y gitu. X min mu X kuadrat gitu kan ya. X min mu dari X dikali Y min mu Y gitu. Kalau kovarian.
Oke. Nah, sedangkan kita jabarkan dulu ya. Jadi, tadi kita apa? Varian dari GX. Itu kan, ini kan tadi varian dari 4X kuadrat ditambah 4X ditambah 1 ya. Oke, kita keluarkan. Varian dari 4X kuadrat ditambah varian dari 4X ditambah varian dari 1. Oke, varian dari 4X kuadrat berapa? Berapa? Varian dari 4X kuadrat? Berapa tadi? Ini lihat dari sifat-sifat dari varian. Berarti dia menggunakan sifat yang keberapa? Kalau kita punya ada konstanta, ada variabel. Ada koefisien, maaf. Ada koefisien dan variabel. Berarti sifat yang mana? Yang Iya, tiga. bukan. Ya, yang 3. Berarti jadinya berapa? Tadi Saiful ya, berapa Saiful? Varian dari 4 kuadrat, varian X kuadrat. Varian X kuadrat. Oke. Kalau yang varian 4X? 4 kuadrat, varian X. Dikali varian X. Varian dari 1 berapa? 0. 0. Oke, berarti ini 16. Jadi kita jabarkan lagi varian X kuadrat. Oke, kalau varian X saja ini, ya nggak varian X, berarti kalau varian dari X kuadrat apa? Yaitu ekspektasi X pangkat 4 gini kan? Ya nggak? Dikurang ekspektasi dari siapa? X kuadrat yang dikuadratkan. Ya. Oke. Kemudian ini 16 dikali apa? Ekspektasi dari X ya dikurang ekspektasi X yang di kuadrat ya. Oke. Kita cari dulu ya. Cari satu per satu. Cari per satu. Kita cari apa dulu? Yang paling gampang. X ya. Ekspektasi dari X. Ekspektasi dari X rumusnya apa? Apa? Ekspektasi dari X. Ini diskrit atau kontinu? Diskrit. Ya, diskrit. Diskrit berarti menggunakan sigma. Oke, apa rumusnya? X kali X ya. Gitu. Ingat kalau integral kan X, Fx, dx. Oke, kita masukkan nih. Berapa di sini? X-nya. Berarti X-nya mulai dari min 3 sampai 9 ya. Oke, kalau X-nya min 3, Fx-nya berapa? Berapa? 1/6. Ya, 1/6. Kalau X-nya 6, dia 1/2. Kalau X-nya 9, dia 1/3 ya. Oke, berarti ini 2, 6/2, tambah 9/3. 3 ya. 6/2, 3. 3 ditambah 3, dikurang setengah ya. Berapa? 3 kurang 3 kurang setengah. 3 ditambah 3, 6. Berarti 11/2. Kemudian kita cari ekspektasi dari X kuadrat. Berarti apa kalau ekspektasi X kuadrat? Ya ini sigma min 3 sampai ini X kuadrat Fx gitu. Oke. Tadi Saiful sama Siva. Oke, berarti S kuadratnya kita masukkan min 3 kuadrat. Ini 1/6 ya. Ditambah 6 kuadrat. 1/2 ya ditambah 9 kuadrat. Dikali 1/3. Ya ini nilainya
9/3/2 ya. Oke, ekspektasi dari siapa sekarang? X pangkat 4 ya. Berarti sigma dari min 3 sampai 9 X pangkat 4 FX. Oke. Kemudian ini berarti min 3 pangkat 4 kali 1/6 ditambah 6 pangkat 4 kali 1/2 ditambah 9 pangkat 4 kali 1/3 ya. Oke, jadi nanti silakan dicari dulu ya. Oke, bentar, saya mau minum dulu ya. Silakan dicari dulu. Bentar. Oke. Nanti silakan dicari masing-masing ya. Nanti ini dapatnya berapa, kemudian masukkan ke sini ya. Nah, nanti kan ini dapat ya, ada S pangkat 4-nya ada nih. Kan ke sini. S kuadratnya ada yang di kuadrat ya. EX kuadrat yang di kuadrat. Kemudian di sini EX-nya saja. Di sini EX yang di kuadrat ya. Gitu. Jadi silakan nanti dicari berapa varian dari GX ya. Varian dari GX-nya. Kita lanjutkan karena masih ada beberapa materi. Nah, ini untuk latihan 5. Di sini ada variabel F dan Y ya, independent random variable. Variabel acak bebas. Kemudian dia memiliki probabilitas bersama ya, Fx, Y. Jadi kalau X-nya 2, Y-nya 1, Fx, Y-nya nilainya 0,1. Kalau misalkan X-nya 4, Y-nya 1, nilainya 0,15 dan seterusnya. Oke, tentukan berapa ekspektasi dari 2X minus 3Y. Oke, berarti ekspektasi dari 2X min 3Y ya. Nah, ini jadinya apa? Ekspektasi 2X min ekspektasi 3Y. Oke, berarti ini sama saja dengan 2 ekspektasi X min 3 ekspektasi Y ya. Gitu. Oke. Nah, nanti silakan dicari ini. Saya berikan clue-nya. Untuk yang B, berapa ekspektasi dari ini, X, Y. Ini ekspektasi X dikali ekspektasi dari Y. Atau tadi kita punya ini kan? Ya. Nah, ini ya. Gunakan ini juga. X kali Y, Fx dx, dy. Ya. Berarti ini boleh min tahingga sampai tahingga, min tahingga sampai tahingga, xy, fx, y, dx, dy. Oh, maaf. Ini sih bukan ini ya. Sorry.
Nah, kita gunakan yang diskrit ya, XY, FXY. Sigma XY FX sama Y ya. Untuk latihan 5. Oke, kita lanjut. Untuk latihan 6. Sifat varians dari kombinasi linear ya, masih tadi, tapi ini kita masuknya ke varians. Kalau tadi kan kita linearnya AX plus B-nya itu adalah ekspektasi. Sekarang kombinasi linear kita gunakan di varians. Berarti berapa varians dari AX ditambah B? Yaitu kalau kita punya ini ya, AX tambah B, artinya apa? Di sini lambda, berarti A kuadrat ya, dikali sigma X yang di kuadrat ya. Atau ini ya, A tetap A kuadrat, sigma X kuadrat itu sama dengan sigma saja. Kalau misalkan, berarti kan kalau sigma X artinya kita variasinya hanya X saja kan, berarti ya sudah variabel penentunya hanya X, berarti bisa dikatakan sama saja dengan variasi dari total itu gitu ya. Gitu. Oke, kalau misalkan A-nya 1, maka berapa? Kalau A-nya 1, jika A sama dengan 1, berarti di sini kuadrat X ditambah B ya. Gitu. Oke, sebenarnya di sini ada varian dari B. Varian dari B itu nilainya 0 ya. Gitu. Oke, ini akan menjadi apa? Jadi kan 1 kuadrat ya, dikali kuadrat dari si X ya. Berarti ini akan menjadi sigma saja. Ini sebenarnya dari sini ya. Boleh menjadi A kuadrat sigma dari X kuadrat ditambah sigma kuadrat dari si B. Nah, ini nilainya 0. Ya, ini nilainya sama dengan 0 ya. Oke, kalau misalkan kita ganti B-nya 0, kalau B-nya 0, berarti apa? Nah, ini A kuadrat AX saja kan, berarti A kuadrat dikali sigma kuadrat ya. A kuadrat dari sigma aja. Oke, kalau misalkan X dan Y itu berubah acak, jadi distribusi probabilitasnya bagaimana? Kalau misalkan X dan ini kan X saja ya, tabel ini. Kalau di sini, Y-nya dari sini juga. Nah, jadinya apa? Ini A kuadrat dari sigma X kita ini kan, ya. Kemudian B kuadrat dari sigma Y kuadrat, ya kan? Sigma dari AX apa? Ini kan. Sigma kuadrat dari BY apa? Ini. Gitu. Nah, karena dia itu distribusi probabilitasnya adalah join bersama, ini ada 2 kali AB sigma X, XY. Jadi di sini, ini adalah varian dari X sendiri. Ini varian dari Y, ini kovarian ya. Kovarian XY gitu. Kalau varian hanya satu variabel, kalau kovarian itu ada 2 variabel gitu atau 3, 2 ada yang kovarian ya. Gitu. Oke. Akibat X dan Y variabel acak bebas ya, maka sigma kuadrat AX ditambah BY. Jadi kalau saling bebas apa? Dia tidak ada apa? Ininya 0 kan? Sigma XY-nya seperti yang di atas tadi, kalau misalkan saling bebas atau tidak saling mempengaruhi, artinya si ini ya rho dari XY itu nilainya berapa? 0 gitu. Sehingga fungsi yang ini tadi ya berubah menjadi apa? A kuadrat kali sigma X kuadrat B kuadrat Y kuadrat gitu ya. Ini sama, ini nggak mempengaruhi. A kuadrat sigma X kuadrat ditambah B kuadrat Y kuadrat ya. Kalau misalkan ada banyak nih, jika X1 sampai X2 sampai Xn, berarti di sini sampai AN kuadrat ya, sigma Xn kuadrat. Oke, latihan 6. Misalkan X dan Y itu variabel acak bebas dengan variasi ini ya, variasi berarti sudah sigma X kuadrat.
Berapa nilainya? 1. Sigma Y kuadrat berapa? 1. Berapa variasi perubahan acak dari Z? Ditanya apa? Varian dari Z. Kita masukkan varian. Z-nya apa? 3X min 2Y ditambah 5. Oke. Ini apa? Varian 3X min varian 2Y ditambah varian 5. Oke. Varian 3X berapa? Varian 3X berapa? 3 pangkat 2 dikali varian X. Kali var X. Varian 2X 2 kuadrat varian Y. Varian 5 berapa? 0. 0. Oke. Nah, kalau misalkan ekspektasi dari 3X berapa? Ekspektasi 3X. Dikuadratkan tidak tiganya kalau ekspektasi? Tidak ya, kalau varian 3X berarti 3 kuadrat varian X. Kalau ekspektasi 3X berarti 3 kali ekspektasi X. Gitu sifatnya ya. Oke, berarti ini 9. Varian X tadi berapa? Ini kan ya. Berarti 1 minus 4. Varian Y berapa? 1. Berarti 9 dikurang 4 berapa? 5. Varian dari fungsi Z-nya ini adalah 5. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang akan dulu sebelum saya masuk ke Chebyshev teorema. Ya. Nah, ini Chebyshev teorema. Nah, telah dikemukakan di atas bahwa variasi dari variabel acak ya akan memberikan gambaran bagaimana sih keragaman yang ada di sekitar rata-rata gitu. Jadi, kalau variasinya kecil ya variasi dan simpangan baku, kalau variasi itu punyanya populasi, simpangan baku punyanya sampel ya dari variabel acak bernilai kecil, maka diharapkan bahwa pengamatan akan mengelompok di sekitar nilai rata-rata gitu. Jadi kalau misalkan nilai rata-ratanya di sini nih gitu ya, nilai rata-ratanya di sini kan nilai rata-rata. Nah, maka kalau variasinya kecil, nilai-nilai itu akan mengelompok sekitar sini gitu. Kalau misalkan variasinya besar, artinya apa? Nilainya misalkan mungkin seperti ini, gitu distribusinya. Jadi ratanya di sini. Nah, rataan dari nilai ini kan jauh ya gitu. Nah, ini kalau variasinya besar, ini kalau variasinya kecil. Kalau variasinya besar. Gitu. Sehingga probabilitas variabel acak dalam selang tertentu di sekitar rata-rata akan lebih besar. Kenapa? Karena kan misalkan kalau variasinya kecil, otomatis apa? Nilai-nilainya atau angka-angkanya itu akan berada di sekitar nilai rataan ini, ya enggak? Di sini sangat kecil peluang ditemukannya. Nah, karena dia variasinya kecil, peluang ditemukan di sekitar sini itu akan lebih besar gitu ya. Variabel acak dalam selang tertentu di sekitar rata-rata akan lebih besar karena banyak mengelompok di sini dari perubahan acak serupa yang lebih besar dari simpangan bakunya. Sebaliknya, kalau misalkan variasinya besar, nah kemungkinan untuk mendapatkan rataan nilai di sekitar rataan itu juga kecil gitu, karena dia kemungkinan akan di sini menyebarnya, di sini gitu, atau juga di sini, gitu ya. Tetapi jika nilai sigma besar menyatakan keragaman yang lebih besar, ya, sehingga dapat diharapkan pengamatan akan lebih menyebar gitu. Nah, tergantung nanti pengennya yang bagaimana, apakah variasinya besar, berarti kalau variasinya besar, rentangnya akan banyak kan, rentang nilainya gitu. Kalau variasinya kecil ya berarti beda antara nilai itu dengan rataannya itu akan kecil gitu. Jadi nilainya tidak beragam gitu. Nah, nanti tergantung penelitiannya, ingin yang bagaimana sifatnya gitu ya yang diharapkan. Oke. Nah, di sini ini adalah distribusi kontinu ya, ini. Ada puncak, kemudian dari standar, kemudian dia naik, dia turun. Ya. Kalau untuk yang ini, distribusi kontinu ini, di sini kalau mu-nya 0, kemudian sigma kuadratnya 0,25 gitu. Maka datanya itu akan banyak ditemukan di sini kan, ini rataannya di sini. Nah, kalau misalkan yang grafik yang kedua ini, yang agak lebih landai ini,
apa? Mu-nya 0, ya. Tapi apa variansinya? Sigma kuadrat. Nah, sigma 0,25 ini dengan sigma yang nilainya 1, sigma kuadrat yang nilainya 1, lebih bervariasi yang mana? Lebih bervariasi yang sigma kuadrat 1 atau sigma kuadrat yang 0,25? Yang mana? Bagaimana? Ayo, saya nanya. Lebih bervariasi yang mana? Datanya. Ayo, tadi saya sudah menjelaskan loh. Varian kecil dan varian besar. Lebih bervariasi yang mana kalau dari grafik distribusi kontinu ini? Yang satu sebetulnya. Nah, kenapa Evander yang 1? Kalau dari grafiknya tuh kayak lebih lebar gitu. Jadi Ya, lebih banyak nilainya tuh. karena grafiknya lebih lebar, otomatis dia penyebarannya lebih banyak ya datanya, sehingga peluang untuk ditemukan sekitar rataan tuh lebih sedikit di sininya ya. Jadi kenapa? Karena dia menyebar di sini banyak gitu, bisa di sini. Tapi kalau yang dia itu puncaknya tinggi, kemungkinan akan menyebar di sini juga kan, di sekitar rataan ini gitu. Jadi dia akan lebih besar ya, mu-nya di sini. Ini mu-nya di 0. Jadi kalau yang ini artinya apa? Dia penyimpangannya sebesar 2 ya dari rataan. Kalau ini menyimpangnya sebesar berapa? 2 gitu. Misalkan rataannya 5 nih. Rataannya nilainya 5. Kemudian di sininya bisa saja 3, di sini 7. Nah, ini kan ada penyimpangan ya. Sebesar -2 nih, 2 gitu maksudnya. Nah, semakin dia lebar otomatis ragamnya semakin besar. Sehingga nilainya itu akan banyak variasinya dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu. Oke. Nah, kita masuk ke teorema Chebyshev ya. Definisi ketaksamaan dari Chebyshev. Nah, ini ada grafik ya, keragaman pengalaman dengan mu-nya tidak sama dengan mu2 ya. Ini mu1, ini mu2 ya. Tapi sigmanya sama. Nah, di sini bentuknya sama, tapi ada pergeseran ya. Yang mu1-nya itu nilainya lebih ke kiri, yang mu2 nya lebih ke kanan gitu. Tapi dari keragamannya sama nih. Ya, nilai mu-nya saja yang beda gitu. Oke. Definisi ketaksamaan dari Chebyshev. Misal nih, kita memiliki variabel acak X mendapatkan nilai dalam K simpangan. Jadi, dia menyimpang sebesar K gitu ya. Simpangan baku dari nilai rata-rata adalah sekurang-kurangnya 1 min K kuadrat. Gitu ya, sekurang-kurangnya. Kalau lebih sama saja juga lebih dari 1 min K kuadratnya gitu ya. Jadi ada nilai minimal, misalnya rataannya 5 nih. Nah, sekurang-kurangnya misalkan nilai di sininya 1, berarti 5 dikurang 1 itu nilai minimumnya. Nilai maksimumnya berarti 5 ditambah 1 gitu. Jadi kalau kita tuliskan untuk setiap K yang lebih dari 0 ya di sini. Nah, simpangan sebesar K berapa dia? Ekspektasi atau bukan ekspektasi, peluangnya ya, peluang dari si mu ini gitu. Jadi ini ya, mu min K kali sigma ya, K-nya di sini bisa 2 sigma, 3 sigma atau berapa gitu. Kemudian X, terus yang sebelah kanannya mu ditambah K. Lebih besar daripada 1 min K kuadrat. Nah, ini bisa kita rumuskan dengan ini. Kurang dari X min mu lebih dari sama dengan K mu kurang dari sama dengan 1 per K kuadrat ya. Oke, atau kita langsung lihat contohnya saja. Nah, suatu coba acak mempunyai rata-rata mu-nya 8. Oke, ingat mu-nya 8. Dan sigma kuadratnya itu sama dengan 9. Ya. Sedangkan distribusi peluangnya tidak diketahui. Hitunglah berapa peluang dari minus K, X kurang dari 20. Berarti X-nya antara minus 4 sampai 20. Kemudian yang kedua, mutlak dari X min 8 lebih dari sama dengan 6 ya. Nah, kita jawab dulu untuk yang kasus A.
Oke. Kasus A ini, kita tuliskan dulu. Peluang minus 4 kurang dari F kurang dari 20 ya. Gitu. Ini akan sama dengan apa? Oke. Ini kan ingat, X-nya dikurang mu ya. Kalau misalkan ini, nah kita lihat yang ini, X min mu. Kalau mu-nya 0 ya berarti X saja. Karena di sini mu-nya ada, berarti ini X dikurang mu. Yang sini juga 20 dikurang mu. Ini min 4 dikurang mu. Oke. Di sini mu-nya berapa? 8 ya. Kurang dari X min 8. Ini 20 minus 8. Oke. Berarti ini min 12. X min 8. Kurang dari 12 kan? Gitu. Nah, artinya apa di sini? Mutlak dari X min 8 berarti berapa? Kalau kita mutlakkan ini kan sama ya, minus 12, ini 12 ya. Berarti mutlak dari X min 8 itu kurang dari 12 ya. Nah, ini ya. Nah, kurang dari 12. Oke, kalau kurang dari, berarti nilainya ini. 1 min A kuadrat ya. Jadi di sini nilainya adalah 1 min 1 per A kuadrat. Berarti 1 min 1, 12 kuadrat. 1 min 1, 144 ya. 143 per 144. Oke. Ya. Kalau lebih dari 1, lebih dari, yang kedua apa lebih dari ya? Kalau lebih dari kita gunakan ini ya, ini lebih dari yang ini. Lebih dari K alfanya, K kuadrat. Kalau dia kurang dari, kita gunakan ini. Ini untuk kurang dari, ini untuk lebih dari ya. Oke. Nah, jadi kalau untuk yang B, berapa peluang mutlak dari X min 8 lebih dari sama dengan 6? Berarti apa? Sama saja dengan 1 per K kuadrat. 1 per 6 kuadrat ya. Gitu. Sama dengan 1 per 36. Lihat ya nih. Kalau ini, kenapa sih tadi kalau kurang dari kita gunanya 1 min 1 per K kuadrat? Kita dari sini ya. Lihat. Oke. Peluang dari apa ini? Mu min K sigma ya dikurang X kurang dari mu ditambah K sigma. Lebih dari sama dengan 1 min K kuadrat ya. Oke. Oke, ini kalau misalkan saya kurangkan dengan mu, berarti ini habis ya, yang sebelah kiri ini X min mu. Yang sini tinggal K mu ya. Lebih dari sama dengan 1 min 1 per K kuadrat. Kemudian ini kan sama ya, ini K, ini. Oke. Sehingga X ini mutlak dari X min mu lebih dari sama dengan 1 min 1 per 2 ya. Oke, ini kalau, bentar, ada yang salah nggak? Kalau misalkan X min 8 lebih dari sama dengan 1 min, oke, kalau kita tadi ini ya. Dari ya. Oh iya, ini kan sebenarnya ya, ini lebih dari, deng. Lebih dari ya, lebih dari sama dengan 12 ya. Nih, fungsi dari ini kan, coba jadi ini kan ya, lebih dari berarti nilainya 1 min K kuadrat. Gitu. Kalau kurang dari, kalau lebih dari, berarti dia nilainya 1 per K kuadrat.
Kalau kurang dari 1 min 1 per K kuadrat. Gitu. Ya, ditanyakan dulu sampai sini. Tadi nih jawab Ivander ya. Oke. Untuk 8, 9, 10 nanti dijadikan tugas ya. Nanti akan di-post di VCR ya. 28, ini ada fungsi fx-nya. Tentukan mean life of the compressor, berarti rataan. Find E x kuadrat. Mean life, berarti mean life itu berarti E ya. E dari x-nya kan. Find the variance and standard deviation of the random variable, berarti variance sama standar deviasi. Kalau variasi itu untuk sampel, kalau standar deviasi untuk variasi untuk populasi, standar deviasi untuk sampel. Nah, akan nanti dilihat apa rumusnya. Oke, di sini tentukan berapa nilai K sama dengan 2 dan K3 ya untuk mencari Chebyshev teorema. Yang 9 ini varians, densitas peluang ya, densitas function, probabilitas mendapatkan exit 500 berapa. Berarti cari X-nya kalau 500. Dan seterusnya ya. Oke, ini ada yang di atas tadi. Nilai X, ada nilai X setelah Y, jika Y-nya 2. Gitu. Berapa nilai varian dari X setelah Y ketika Y-nya 2. Gitu. Ada yang tanyakan sampai sini? Belum kita akhiri.